kami di TV One. Hey, setiap hari. Jup, Apa? gue lihat di Jalan Syiar, hostnya si Aden Bajai. Ya emang ganti-ganti. Melki, ada Aden, saya, Jupri Bajai. Oh gantian. Saya juga masuk Bajai saya. Berapa duit masuk Bajai? 10.000 sekilometer. Oh berarti dia sudah biasa cadangan dong? Iya. Kalau begitu di sini nggak dipakai pun nggak apa-apa kan? Iya. Gitu dong. Iya, Pak Ustadz kan katanya selain jadi ustadz, itu kan jualan bubur ya? Tuh. Itu tuh sejarahnya gimana, Ustadz? Sejarahnya saya dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan. Namun di perusahaan tersebut banyak kontradiksi dengan hati, sehingga kegiatan ibadah terganggu. Jadi waktu-waktu sholat pun kita nggak bisa berjamaah. Memang perusahaan apa waktu itu yang bisa bikin waktu sholat jadi nggak terlaksana? Kalau tidak terlaksana sih enggak. Cuma Menghambat saya pengennya sholatnya itu bisa berjamaah terus gitu. Cuma kan kalau di perusahaan kan harus izin dulu ke kepala Iya, seksi, kepala Pabrik? bagian, pabrik Iya, ban. Pabrik ban. Iya. Jadi ngebuka-bukain dari pelek. Bukan. Enggak, Produksi ban. Produksi ban. Nggak paham. Kan nggak ada yang mogok di situ. Iya, emang bengkel. Aku udah bikin musik Musik sedih, kau sedih. bikin pelek. Jadi nggak sedih. Jadi nggak sedih. Ya maaf. Ya, jadi waktu dulu kerja Iya. di pabrik Pak Ustadz. Perusahaan. Nah, Iya. terus. Setelah itu dikeluarin lah dari perusahaan itu. Iya. Yang sama perusahaan itu dianggap saya sebagai provokator lah. Padahal hanya menanyakan nilai sektoral dari pengupahan. Betul, Pak Ustadz. Nilai Jadi apa? Sektoral. nilai sektoral dari perusahaan. Sektoral itu apa? Ya saya juga nggak ngerti sebenarnya, cuman Nggak pas mau paham. nanya malu gitu. Iya. Apa sih Pak Ustadz itu? Tanya sama yang ngerti. Sama yang ngerti. Iya kan biar dijelasin. Saya nggak tahu sektoral makanya apa. tanya sama yang ngerti. Iya. Apa sektoral? Tahu. Pokoknya tidak sesuai dengan Tidak sesuai. dengan nilai-nilai perusahaan ya, Betul. bisa menghambat profit perusahaan ya. Ya. Oke. Oh, berarti Ketika Bapak bukan saya bikin ban. tanyakan itu justru malah diperkarakan saya itu sebagai provokator ini membahayakan Iya, iya. perusahaan. Akhirnya dibuatlah skenario sama perusahaan sehingga saya dikeluarkan. Oke. Dan sekarang dagang. Dagang bubur. Nah, Gitu. itu dagang bubur juga. Saya minta izin dulu sama orang tua. Kira-kira apa ini yang bisa yang alhamdulillah sama orang tua itu ya udah jualan bubur aja gitu kan. Kalau pagi-pagi mah insya Allah lah Ya. nggak akan mengganggu yang lainnya. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ba'da asar sama maghrib mah udah fokus di ngajar ngaji aja. Gitu. Setuju saya Ustadz. Mencari rezeki. Tapi saya nggak setuju. Nggak setuju gimana? Jual pagi-pagi kalau bulan puasa kan nggak dimakan dong. Ya. Orang pada Enggak kan, puasa. enggak bulan puasa Nggak bulan jualnya. puasa, Jupri. Orang di bulan Februari, Bapak jualnya. Ini juga ngaco juga. Tahun depan Februari kena Ramadan. Iya. Ya gimana tahun nanti? Jadi kan malam-malam nyiapin ya Pak Ustadz, nyiapin Betul. makanan, nyiapin bahan-bahan buat masak, jualannya pagi. Pagi. Nah, maksudnya mungkin kalau bulan Ramadan Iya. jualannya jadi kapan? Jadi kapan? Jam Kalau berapa? bulan Ramadan kita full 1 bulan nggak jualan. Nggak jualan? Nggak, Biasanya kan tuh pas buka puasa baru jualan gitu. Enggak. nggak. Kalah sama kolek. Kenapa nggak jualan? Kenapa nggak jualan Pak Ustadz? Nggak jualan ya Diancam karena tukang gorengan? gini, kalau pagi kan udah jelas ya nggak bisa jualan. Betul. Kalau sore kebetulan saya punya aktivitas juga iya. sama anak-anak santri gitu. Jadi Ngajar juga ya, antara asar sampai menjelang berbuka puasa kita kan nantinya berbuka puasa bersama. Jadi nggak ada waktu untuk ke sana gitu. Setuju saya Ustadz, setuju. Berbuka puasa bersama pakai bubur? Enggak lah, Enggak itu Kurang cocok ya kurang waktunya? cocok. Cocok. Kalau berbuka puasanya itu kita kembalikan ke warga. Betul. Jadi warga itu dikasih informasi bahwa ada kegiatan di masjid. Ya. Nanti setiap warga itu per 10 orang itu menyediakan takjil setiap harinya. Apapun gitu. ya makanannya. Apapun ya, gitu, ya. betul. Nah, kita lanjut Pak Ustadz. ya? Sekarang ada berapa total santrinya Pak Ustadz? Kurang lebih ada 40 sampai 50-an lah. Wah banyak Itu, banget. kalau full semuanya pada ngaji. Itu tukang bubur semua, Pak? Enggak. Santri. Santrinya tetap santri. Murid.
itu santri. Kalau pas momen Ramadan 80 sampai 90 ada. Oh, Kok bisa meningkat 2 kali lipat? Karena ada takjilnya. Oh, kalau nggak ada tajil nggak ini ya. Iya. Iya. Ada tajil nggak rame tapi ya? lumayan lah pancingan Iya. untuk beribadah. Nah, Pak Ustadz nih, apa sih yang membuat atau latar belakang dan motivasi Pak Irman untuk mengajar ilmu agama tuh? Intinya gini, ketika kita punya ilmu, Ya. kalau kita tidak amalkan, kita tidak sampaikan, ibaratnya seperti pohon rindang tapi tak berbuah gitu. Pohon rindang tapi tak berbuah. Iya. Cuman buat neduh doang. Iya, buat neduh doang. Pohon bambu nggak berbuah. Nggak ada Emang nggak buahnya. ada buahnya. Nggak ada buahnya, Jupri. Ini orang pohon rindang, pohon bambu. Gimana sih lu? Iya. Karena kita ini kan manusia harus punya manfaat juga. Betul. Betul. Ya. Punya ilmu harus dibagikan gitu ya. Khairunas anfa'uhum linas gitu. Sebaik-baik manusia itu yang punya manfaat untuk manusia yang lain. Manusia yang lain. Iya. Bulan Ramadan itu kan Nggak berarti jualan. Pak Ustadz tadi nggak jualan. Nggak jualan. Ini punten-punten nih Iya, Pak Ustadz. punten, Pak Ustadz. Itu gimana caranya nafkahin keluarga kalau nggak jualan Pak Ustadz? Pemasukannya Pak Ustadz. Ya apa ya, kalau dibilang kita kan harus yakinnya sama Allah juga ya, bahwa setiap makhluk yang melata di muka bumi ini sudah Dapat rezeki. pasti dikasih rejeki gitu Ada kan. porsi. Namun caranya itu mungkin berbeda-beda gitu. Saya juga nggak tahu apa namanya ketika Ramadan itu harus apa namanya dapat rezeki dari Allah itu seperti apa. Yang jelas kita ada bekerja dulu, Ya. masalah hasilnya urusan Allah. Ya, usaha dulu. Jadi usaha apa aja gitu. Jadi usaha apa aja, Ya. yang penting kita sudah melakukan aktivitas bekerja, urusan nanti yang memberikan rezeki ya Allah. gitu. Ngajar santri dibayar Pak Ustadz? Alhamdulillah untuk ngajar santri itu ada yang mengerti, banyak juga yang belum mengerti. alhamdulillah gitu. Iya, betul. Pokoknya tidak dipatokin harga. Tidak Nggak dipatokin dipatokin harga. Ada santri yang bandel nggak sih, Pak Ustadz? Ada lah. Misalnya kayak Ada gimana banyak. bandelnya emang? Bandelnya segimana santri? Sampai jewer Pak Ustadz. Oh, itu bukan bandel itu mah. itu kurang ajar. Itu kurang ajar namanya. iya. Bandel mah bercanda ke sama teman. Masa Ustadz dijewer? Masa Ustadz dijewer, aneh-aneh. Lu dulu kecil kayak gitu kali ya? Dikit. Parah banget Jupri. Iya. Ya kayak ada nggak yang berat gitu, kayak anak ini nih susah banget dididik, terus Kalau lari-larian anak kecil kan kadang-kadang. lari-larian, kadang-kadang lari pas lagi sholat juga kan Ya. anak kecil lari-larian. Kita kan nggak tahu kalau bapak-bapak nggak semuanya pakai atribut lengkap ya. Iya. Ada yang sarung doang tuh, Iya. isinya nggak tahu kita lontong, ya kan? Nah itu gimana tuh ngontrol Iya. anak-anak ini? Iya. Yang jelas memang kalau anak itu kan memang sudah karakternya seperti itu. Prosesnya. Ustaz. Namun tetap kita harus memberikan bimbingan, memberikan pengertian kepada mereka. Jangan sampai pas ketika kita beribadah itu justru malah mengganggu. Betul. Ya kalau dibilang banyak yang bandel sih enggak juga ya. Kita yang penting kitanya bisa memberikan contoh. Iya. Nah, Pak Ustadz sebelum kita ngobrol lebih lanjut gitu, ada nggak sih harapan dari Pak Ustadz terhadap orang-orang atau masyarakat yang di luar sana terkait bulan Ramadan, sibuk mencari kerja sampai lupa dengan ibadah-ibadahnya tuh? Betul, Ada nggak yang mau disampaikan Pak Ustadz? Harapan saya sih kita berharap kepada masyarakat itu kita boleh berusaha Ya. untuk dunia, tapi jangan sampai melupakan kewajiban. Karena betapapun kita susah payah Ya. dalam hal mencari dunia, takaran dari Allah itu sudah ada ketentuannya. Ya, jadi tidak ada apa namanya dengan bekerja keras lalu akan hasilnya juga lebih banyak. Ada orang yang memang bekerjanya tidak keras tapi mereka alhamdulillah gitu. Ya. Untuk rezeki mah itu udah ada takarannya masing-masing. Ya. Jadi intinya adalah walaupun kita bekerja tapi jangan melupakan
sholat yang 5 waktu. Setuju saya, Ustaz. Tuh dengerin Mas Wawan, minuman saya malah diambil tadi. Iya. Gimana sih? Ngambil hak. Pak Ustadz, silakan Pak Pak Ustadz, Ustadz. Oh, nih disantap Pak Ustadz nih. Ini banget kan Pak Ustadz ya? Iya. Akrab banget dengan ini telur. Itu kalau diputer terbang tuh Pak Ustadz. Iya. Iya, ini usus nih, Ustaz. Usus. buburnya juga pakai usus, pakai telur. Pakai. Pakai. Iya. Ustadz pernah nggak masak bubur? Jadi nasi ternyata. Kurang air. Nggak sengaja. Pak Ustadz, mau sahur di sini? Di sini apa di rumah? Kita siapin lagi nih. Kalau sahur di Pak sini. Ustadz ini dari Bogor, Bang Joy. Lupa menonton kami di TV One. Hey! Setiap hari.